Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Mada Pertiwi dari Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP UHAMKA. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Venda Hapsari Singgih Sendayu, MPD, selaku dosen dari Universitas Palangkaraya Program Studi Bimbingan dan Konseling, dan juga selaku ahli bimbingan dan konseling untuk media ular tangga adversity question atau yang disebut juga dengan Laga AQ. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Dr. Eka Heriani MPD Kons selaku dosen pembimbing penelitian pengembangan saya yang telah memberikan bimbingan dan arahan. Berikut adalah video penjelasan dari pengembangan media Laga AQ atau ular tangga adversity question untuk meningkatkan pemahaman adversity question siswa. Ini adalah box packaging media Laga AQ. Modelnya itu adalah model sliding box, jadi tinggal ditarik. Cara mengeluarkannya yaitu dengan ini, ditarik aja. Dan ini adalah papan ular tangga. Papan ular tangga ini memiliki kunci agar tidak kemana-mana barang yang ada di dalam. Di dalamnya itu papan ular tangganya juga ada skat untuk menaruh barang-barang seperti buku panduan, guru BK dan siswa, serta terdapat 4 kartu. Ada warna Tosca, ada warna putih, ada warna hijau, dan juga ada warna biru. Setelah itu ada pion dan juga dadu. Ada 4 pion, 4 pemain, dan juga 1 dadu. Semua ini terbuat dari kayu jati Belanda. Pertama-tama ada papan ular tangga. Papan ular tangga ini saya buat sedemikian rupa, saya kembangkan untuk meningkatkan pemahaman adversity question siswa. Yang pertama ini kita bisa lihat dari warna Tosca. Ini awal mula kita start. Di warna Tosca ini adalah campuran dari warna putih, hijau, dan juga biru. Kemudian kita lanjut ke coba warna putih. Nah, warna putih ini ada bendera putih. Ini dikaitkan dengan bendera putih karena hal ini juga dikaitkan dengan jenis adversity question, yaitu quitters atau orang-orang yang berhenti dan mudah menyerah. Selanjutnya juga ada warna hijau. Warna hijau, kita cari warna hijaunya ini ada tanda kemah. Tanda kemah ini diibaratkan tuh sebagai jenis adversity question campers. Campers ini adalah orang yang berkemah. Ia tidak sampai puncak dan sudah puas dengan apa yang dia capai. Kemudian ada warna biru. Warna biru ini dikaitkan dengan gunung. Karena hal ini juga dikaitkan dengan climbers atau para pendaki, yaitu orang-orang yang selalu berusaha mencapai puncak pendakian dan siap menghadapi banyak tantangan. Mengapa gambar-gambar ini hanya ada di sini saja? Karena ini adalah sebuah tantangan-tantangan yang kita bisa melihat ketika tangga pendek ini adalah dari campers ke climbers. Sedangkan tangga panjang ini dari quitters ke climbers. Karena tujuan akhir kita di climbers. Dan kenapa pendek? Karena dari campers ke climbers itu bisa dibilang jaraknya mungkin durasinya tidak begitu panjang seperti quitters. Makanya kenapa
tangga panjang ini adalah dari quitters, karena mungkin bisa jadi perjalanan untuk ke climbers itu cukup panjang. Begitu pula dengan ular. Ada ular pendek dari campers ke quitters, ada ular panjang dari climbers ke quitters. Kemudian tantangannya ada di bagian tangga dan ular. Semuanya itu di sini menciptakan tantangan-tantangan yang menarik. Untuk mencapai ke arah dari 3 ke 17 bisa naik itu, kalau ular tangga biasanya itu ia bisa naik secara dengan cuma-cuma. Jika sampai sini langsung naik gitu. Tetapi di media saya ini yang saya kembangkan, untuk mencapai ke 17 harus bisa menjawab pertanyaan nomor 3 ini. Pertanyaan di kartu ini nomor 3. Baru ia bisa naik ke 17. Itu pun harus disetujui oleh pemain lainnya. Disetujuinya dengan cara apa? Misal jawabannya jawaban singkat. Pemain lain itu bisa jadi tidak menyetujui karena kok jawabannya singkat. Kecuali kalau misalnya jawaban panjang, itu baru bisa disetujui. Kayak jawabannya tuh benar-benar yang menjiwai atau yang memang jawabannya itu baik gitu. Begitu juga dengan ular. Kalau misalnya di ular tangga biasa itu untuk turun ke ular, jika sampai sini langsung turun aja. Tapi kalau pemain bisa menjawab pertanyaan di nomor 25, maka ia tidak akan turun. Dia bisa tidak turun dan ia tetap di sini. Tetapi jika ia tidak bisa menjawabnya, ia akan turun. Selanjutnya ada kartu. Ada 4 kartu dari 4 dimensi adversity question. Yang pertama ada kartu Tosca, yaitu dari kontrol. Pertanyaan dan motivasinya itu terkait sejauh mana ia bisa memegang kendali apa yang dia lakukan. Yang kedua ada kartu putih. Kartu putih ini dari origin dan ownership. Pertanyaan dan motivasinya itu adalah sejauh mana ia sadar akan awal mula hal itu terjadi dan pengakuan atas kewajiban yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Terus juga ada kartu hijau. Kartu hijau ini dari Rich. Nah, pertanyaan dan motivasinya itu dari sejauh mana ia paham dengan masalah yang dihadapi dan masalah itu bisa melebar atau tidak, dan juga sejauh mana ia bisa menanggapi dan menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir ada kartu biru. Kartu biru itu dari endurance. Pertanyaan dan motivasinya itu seberapa kuat ia mampu menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada buku panduan yang terdiri dari 2 jenis. Ada dari buku panduan guru BK dan juga buku panduan siswa. Untuk cover belakangnya ada sinopsis. Buku panduan guru BK ini lebih lengkap. Ada juga lembar instrumen ya kalau di guru BK. Untuk mengukur menjadi instrumen pengukuran kepada siswa. Selanjutnya dari siswa ini lebih kepada petunjuk umum penggunaan media laga AQ. Kalau di sini tidak ada sasaran pengguna dan tidak ada juga lembar instrumen pengukuran. Permainan ini dilakukan oleh 4 orang atau siswa. Pion sebagai wakil dari pemain dan 1 buah dadu untuk menentukan seberapa banyak langkah pion berpijak.
Cara menentukan urutan giliran pemain dengan melempar dadu, dan pemain dengan hasil jumlah mata dadu terbanyak mendapat giliran pertama. Untuk merah. Merah mendapat 5, sementara di sini. Untuk kuning. Kuning mendapat 1, otomatis ia mendapatkan terakhir. Selanjutnya untuk hijau. Hijau 1 juga, kita ulang. Hijau. Hijau 3. Oke, hijau 3. Hijau lebih kecil dibandingkan merah. 3 sudah. 4. Oke, biru posisi nomor 2 dikarenakan merah adalah terbanyak, yaitu 5. Merah, biru, hijau, kuning. Oke, urutan pertama adalah merah. Pemain yang mendapatkan 6 mata dadu, maka pemain tersebut mendapatkan giliran tambahan. Semisal merah mendapatkan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan akan mendapatkan kartu pertanyaan di angka 6. Oke, sudah menjawab? Kemudian, karena dia mendapat 6, dia jalan lagi. 1. Karena kan dia dapat 1, dia di 7. Begitu juga di 7, ia menjawab. Lanjut ke biru. Biru mendapatkan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ia tidak mendapatkan kartu apa-apa. Jika mendapatkan kartu motivasi, harus dari sini dulu baru ke bawah. Kemudian dari hijau. Hijau 3. 1, 2, 3. Oke, ada kartu pertanyaan karena naik di warna hijau. Warna nomor 3. Nomor 3. Semisal dia bisa jawab, ia akan naik. Tapi kalau dia tidak bisa jawab, ia akan diam saja. Dan semisal jawabannya itu dia jawab tapi jawabannya tidak disetujui, dia juga diam saja. Begitu pula, jika ia naik, dia sudah jawab dan harus disetujui juga, baru dia bisa naik. Seperti itu. Semisal dia sudah menjawab dan disetujui oleh pemain. Oke. Ia akan mendapatkan kartu motivasi baru. Kartu motivasinya itu ada di warna biru. Nomor 17. Tidak ada malam yang terlalu gelap, fajar pasti akan datang. Ia hanya mengucapkan motivasi ini saja. Oke, dilanjut untuk kuning. Kuning mendapatkan 3. 1, 2, 3. Sama posisinya. Begitu selanjutnya. Oke, semisal kita mencapai di 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Harus 5 ya. Misal 5. Merah mendapatkan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, caranya dia turun atau tidak sama. Jika di nomor 12, kita buka dulu. Untuk nomor 12, hijau 12. Oke. Jika nomor 12 ini ia bisa menjawab dan disetujui oleh temannya. Cuma kalau jawab tapi tidak disetujui, tetap ia harus turun. Tapi kalau dia jawab dan disetujui, ia diam saja. Jadi dia tidak turun, seperti itu. Oke, semisal dia tidak bisa jawab dan harus turun, ia akan mendapatkan kartu motivasi di angka 10. Warna putih. Kepala tetap dingin, hati tetap hangat. Misalnya dari sini ya, dapat 2. Dia kesini lagi. Ini dia tidak perlu menjawabnya lagi. Jadi diam aja karena dia sudah pernah berada di sini. Nah, lanjut nanti giliran yang kedua seperti itu dan selanjutnya.
sampai ke 50. Jadi keempat ini harus bisa mencapai pada 50 ini. Jadi kita bisa lihat prosesnya bagaimana mereka bermain media lagi AQ ini untuk meningkatkan pemahaman adversity question siswa. Sekian dari saya penjelasan tentang media laga AQ atau ulah tangga adversity question. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga media ini layak untuk meningkatkan pemahaman adversity question siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.